kekerasan itu sendiri dia ada berbagai macam. Paling sensitif menurut saya itu kekerasan seksual. Iya. Karena itu bisa dibilang korban kekerasan seksual itu dia mau melapor terkadang dia tidak berani, tapi kalau dipendam dia bisa jadi mental dia yang rusak ya Bang. Betul. Kurang lebih. Nah, kalau untuk mereka ini Bang, karena bisa dibilang mereka lebih khusus, bagaimana ya Bang upaya yang diberikan dalam pemenuhan hak serta perlindungan bagi mereka? Karena kita tahu sendiri mereka lebih sensitif ya Bang kalau untuk hal-hal seperti itu. Pada prinsipnya kalau penanganan korban kekerasan seksual itu sama seperti tindakan-tindakan kejahatan ataupun korban-korban lainnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa 5 dukungan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan secara parsial, harus secara berkelanjutan. Artinya tergantung kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, secara spesifik kalau korban perkosaan, itu kita tidak serta-merta mendengarkan harapan mereka langsung melaporkan ke pihak berwajib. Kita tidak mau secara gegabah melakukan itu. Tapi kita pastikan dulu secara psikis dia, kemudian secara medis, baru kita pulihkan secara psikis. Ketika dia sudah kuat secara psikis, baru kita bawa dia ke pihak kepolisian. Karena kan sia-sia kalau kita langsung bawa dia ke pihak kepolisian, dia sendiri ngomong aja masih takut. Kemudian sedikit ditanya oleh pihak kepolisian dia nangis-nangis, akan bermasalah ketika kita mendampingi itu. Setelah laporannya terjadi, kita berikan dukungan namanya rumah aman. Nah, ini yang jadi kendala hari ini. Kendalanya bahwa memang kita harus akui di Aceh rumah aman yang betul-betul untuk korban-korban perkosaan masih belum tersedia secara baik. Akhirnya apa? Kita melakukan koordinasi dengan mitra-mitra terkait, menitipkan dia di panti asuhan dulu, di rumah-rumah sosial yang ada dimiliki oleh Kementerian Sosial misalkan, untuk mengamankan dia supaya akses pelaku, lingkungan keluarga pelaku tidak bisa mencoba menjangkau dia secara aman di tempat itu, sehingga apa? Dia lebih merdeka menyampaikan apa yang dialami dan apa yang terjadi terhadap dirinya seperti itu. Nah, di luar itu apakah ada yang dilakukan? Apakah ada hal lainnya yang dilakukan oleh BH ini sendiri agar korban itu dia merasa hak yang diperlukan kepada dia itu terpenuhi? Kalau yang dalam praktek lapangan kita selama ini memang 5 dukungan tadi menjadi wajib, yang saya katakan tadi. Tapi seiring berjalan waktu memang YBH Apetuah Mandiri ada melakukan koordinasi kerjasama dengan beberapa instansi vertikal dan horizontal. Misalkan kita kemarin ada MOU dengan lembaga ketenagakerjaan. Jadi dalam Kementerian Tenaga misalkan anak-anak yang korban tadi itu, ketika dia sudah pulih, pelaku sudah dihukum, dia sudah bisa diterima balik di sekolahnya, ada bantuan-bantuan skill jika memang dia layak untuk diberikan skill. Misalkan ada korban-korban yang umurnya sekitar 16-17 tahun, jadi dia butuh kegiatan-kegiatan yang memang untuk mengembangkan skill. Jadi dari kementerian itu ada MOU untuk bisa kita berikan dukungan skill. Dan nanti membuat kue, kemudian bisa kita ajarkan merangkai, menjahit dan sebagainya bagi yang supaya dia tidak terlalu memikirkan lagi apa yang kemarin dialami. Di samping itu bisa membantu ekonomi keluarga kan gitu. Jadi ketika dia ada skill dia bisa membantu ekonomi keluarga. Kemudian juga tidak sedikit dalam hal kita dukung akhirnya bukan hanya si korban, keluarganya juga. Misalkan korban tadi itu diferensiasi keadaannya diperkosa dan sebagainya dari korban tadi itu dikarenakan memang background keluarga. Jadi keluarga abai, tidak peduli kadang-kadang terhadap ilmu-ilmu parenting, pendidikan bagaimana mengajarkan anak. Kami juga mendampingi mengajarkan keluarga akhirnya. Jadi keluarga kita ajarkan bagaimana cara pola asuh, mengasuh anak. Kadang-kadang memang depresi terbesar itu di samping memang pada saat kejadian, justru pasca kejadian ketika pelaku sudah dipidana pun, dipenjara dan sebagainya, di situ stereotip yang justru muncul. Contoh ada korban perkosaan akhirnya menjadi hamil. Nah, dia hamil karena memang akibat perkosaan. Tentu jika tidak didampingi secara serius, anak tadi itu bisa berpotensi dia gugurkan. Malahan pertanggungjawabannya bukan hanya sebatas ketika pelaku dihukum, tapi kita dampingi sampai si wanita tadi, si anak tadi yang diperkosa, melahirkan anaknya. Ketika keluarga tidak mau terima, nggak apa-apa. Akhirnya kita ambil anak itu untuk kita serahkan ke instansi yang mengurusi, misalkan kayak dinas sosial,